Mengejutkan, tak ada angin tak ada badai, artis Tyas Mirasih yang baru 8 bulan menikah sudah diguncang kabar miris. Membawa lari bocah berusia 5 tahun bernama Amandine Katlia yang merupakan anak seorang teman dekatnya bernama Cecilia. Bagaimana tidak, seorang wanita yang mengaku sebagai nenek Amandine mendadak muncul dan meminta Tyas untuk mengembalikan Amandine. Karena sejak Cecilia meninggal pada bulan November tahun 2017 lalu, Tyas yang dikatakan tak memiliki hubungan darah sama sekali dengan Amandine, mengajak Amandine tinggal bersama di rumahnya dan sama sekali belum dikembalikan ke pangkuan keluarga terutama sang nenek hingga menginjak tahun 2018. Tak main-main, Marike nenek Amandine pun melaporkan Tyas ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sehingga pada hari Jumat kemarin Tyas pun resmi dipanggil untuk menghadap KPAI. Pinjam hanya 2 hari untuk membawa Amandine. Mungkin dia juga sayang kali atau gimana gitu ya. Tapi sampai saat ini kita via telepon nggak bisa, ini nggak bisa, semuanya nggak bisa. Ini sekarang surat-surat semuanya mulai dari akte kelahiran, paspor. Kalau tetap tidak diindahkan, tetap tidak ini ya saya akan sampai ke situ. Karena sekarang jam 10 pagi ini Tyas dipanggil di KPAI. Dan mengejutkan, alih-alih memenuhi panggilan KPAI, hari Jumat kemarin Tyas Mirasih justru mangkir dari panggilan, konon dengan alasan sibuk dan meminta untuk penjadwalan ulang. Sontak saja, teka-teki pun mencuat. Ada apa dengan Tyas Mirasih? Tidak memenuhi panggilan KPAI konon dengan alasan sibuk, tapi mengapa di hari yang sama, Tyas masih sempat berfoto santai bersama Raiden Sujono sang suami dan memasangnya di sosial media, lengkap dengan status yang bernada misterius. Pasalnya tanpa jelas menyebutkan kepada siapa kata-katanya ditujukan, Tyas menyebut not a drama queen dan where have you been yang berarti kemana saja selama ini dengan tanda pagar. Benarkah Tyas mengarahkan tanda pagar tersebut untuk Marike nenek Amandine yang sudah 5 tahun ini terpisah dan baru muncul setelah Amandine tak lagi dipulangkan oleh Tyas Mirasih? Entahlah. Yang jelas karena kesulitan untuk menghubungi apalagi menemui Tyas Mirasih, Marike bahkan konon terlibat perang adu argumen panas lewat status sosial media yang dipasang Tyas lengkap dengan status penuh teka-teki tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika Amandine bukan anak kandung Tyas, mengapa Tyas kekeh tak mau mengembalikan bocah berusia 5 tahun itu kepada neneknya? Jika Amandine dikabarkan memiliki warisan banyak dari almarhum sang ayah, benarkah ada motif perebutan anak emas di balik semua ini? Memang hari ini sebenarnya penjadwalan terkait Mbak Tyas Mirasih, tapi hari ini yang bersangkutan mengatakan belum bisa hadir. Kami masih menunggu jadwal selanjutnya. Kami tentu berharap secepatnya. Kalau SOP kita kan pemanggilan 3 kali itu aja. Nggak apa-apa, itu hak dia untuk berkata seperti itu. Karena dia takut, kalau dia berani muncul aja. Dia nggak ada hubungan apa-apa sama Amandine. Sama sekali nggak ada. Hanya pertemanan aja. Saya bukan nggak peduli sama cucu, saya diusir dari rumah sakit. Ya, seorang ibu bagaimana sih dipanggilin satpam, ya keluar dari sini. Kalau enggak nanti saya gini-gini gitu. Ya kan kita malu di rumah sakit. Setelah Sisil berbuat begitu kepada saya di rumah sakit, saya kecewa, saya sakit hati dan saya sebagai orang tua saya mengikhlaskan karena ada cucu saya di situ. Udah 5 tahun saya tidak pernah utak-atik namanya Bandung, namanya usaha di Bandung saya nggak pernah utak-atik lagi. Saya baru mau bergerak lagi ini karena anak ini anak yatim piatu sekarang, ya kan? Masa depannya masih jauh. Nah kalau di tangan yang tidak tepat, waduh, tidak seagama lagi, waduh, gimana ya? Ada kata bahwa warisan itu memang haknya Amandine karena itu warisan dari ayahnya. Anak saya punya usaha di Bandung yang cukup sukses, punya tabungan yang cukup banyak, ya punya rumah, punya mobil juga ada. Nah mobil itu ya sekarang katanya udah diambil sama Tyas juga. Berapa hari dia ambil, Tyas ngambil Amandine dari Pondok Indah, dia endorse. Ini buktinya, cucu saya tuh di endorse dengan pakaian-pakaian. Nih makanya saya tidak mau, saya katakan bahwa jangan, ini anak masih di bawah umur gitu. Jangan di endorse, jangan dijual, kasihan. Dia perlu istirahat, dia perlu bermain, dia perlu mengaji, dia perlu sekolah. Kami sudah membuat tim kuasa hukum untuk melaporkan dia ke kepolisian.
dengan penculikan anak. Tak jauh dari gonjang-ganjing Tias Mirasih yang terancam dilaporkan ke polisi jika terus mangkir dari panggilan pihak KPAI, pekan ini artis Nadia Almira justru mendatangi kantor KPAI dengan hati yang cemas. Pasalnya gara-gara tak sudi dipoligami dan meminta cerai, Ray Randy suami Nadia membawa paksa Rashid anak keduanya yang baru berusia 10 bulan agar Nadia mau mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Jawa Barat. Tapi uniknya, alih-alih menuruti permintaan rujuk Ray sang suami, Nadia lebih memilih mengadu ke KPAI dan tetap tak mau dimadu. Aku mau minta anak aku balik lagi sih, karena kemarin itu hari Kamis tanggal 22, anak aku diambil paksa sama bapaknya, sama mbak-mbak aku dibawa semua sama baju-bajunya mbak, baju-baju Rashid, terus juga stok susu aspirasinya juga dibawa juga gitu, stok asinya. Terus aku minta ketemu, aku minta video call, itu nggak dikasih, terus aku nggak tahu anaknya ada di mana. Aku masih ngajuin gugatan aku di pengadilan juga belum putusan. Terus tadinya kan dia mau aja nih cerai karena kan dia baru nikah lagi itu kan, jadi dia semangat nih pisah sama aku tadinya pas awal-awal aku mengajukan gugatan. Cuman kesini-sini dianya jadi nggak mau cerai, terus makanya dia ngambil Rashid itu sebenarnya bilangnya biar aku tuh mau balik lagi, dia mau kembaliin Rashid kalau aku cabut gugatan pengadilan. Enggak sih, kayaknya kalau kayak gini ya caranya kayak gitu sih bukan baik-baik aja, jadi bikin malas. Setali tiga uang dengan Nadia Almira, Dian Rositaningrum yang tak mau dimadu oleh Opik lebih memilih hidup sengsara membesarkan 6 orang anak dengan jatah nafkah yang konon semakin berkurang dari Opik dan menggugat cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ditemui pertama kali usai mangkir dari sidang perdana perceraiannya, Dian bahkan mengutas sebuah pengakuan mengejutkan bahwa diam-diam dirinya dan Opik sudah bercerai secara agama sejak tahun 2017 lalu. Benarkah karena sudah dicerai secara agama, nafkah Opik untuk anak-anak Dian pun jadi semakin berkurang, hingga Dian merasa perlu menuntut hak asuh dan nafkah anak dalam gugatan cerainya. Menyerah atau apa ya? Nah, ini biar alasannya saya sama Opik aja lah. Diri masih teh? Nafkah masih? Mas Opik masih menafkahi? Tanya Opik aja. Tapi kalau serumah masih nggak teh? Masih serumah? Enggak. Oh udah nggak? Sejak kapan teh? Saya sudah bercerai agama sudah hampir setahun ya. Doakan yang terbaik ya. Berbeda dengan langkah Dian Rositaningrum yang menggugat cerai Opik, Muhammad Ilham Fauzi atau yang lebih dikenal dengan Ilham Smash, diam-diam ternyata telah menikahi sang kekasih hatinya Nadine Syahria. Lantas apa yang membuat Ilham terkesan menutup-tutupi kabar bahagia tersebut? Seperti apa pula kesedihan yang dirasakan Enda, gitaris band Ungu, atas kepergian sang ayahanda untuk selama-lamanya? Benarkah Enda telah mendapatkan firasat lewat mimpi? Kita simak beritanya hanya di Hot Shot usai jeda pariwara yang berikut ini. Setelah rencana pernikahannya kerap dikabarkan sejak tahun 2017 lalu, Muhammad Ilham Fauzi atau Ilham Smash ternyata diam-diam telah menikahi kekasih hatinya Nadine Syahria. Memutuskan menikah di usia muda tanpa hingar-bingar pesta, bahkan digelar sangat sederhana di kediaman keluarga Nadine di Bogor tanggal 8 Maret 2018. Penyatuan cinta pasangan ini digelar tepat di anniversary hubungan mereka yang ke-7 bulan sejak pertama kali berpacaran. Lantas, mengapa Ilham dan Nadine memilih pernikahan mereka hanya dihadiri keluarga tanpa kehadiran satupun sahabat dari keduanya? Nggak ada apa-apa. Mendadak lebih ke persiapan, tapi kalau untuk tanggal 8 Maretnya sendiri sih saya udah preparein dari awal Februari. Dari awal Februari saya udah persiapin karena emang pengen surprise, karena kan dia ulang tahun kemarin tanggal 17 Februari. Sengaja dari nggak dibilang tutup-tutupin juga enggak, diem-diem juga enggak, karena emang dari pihak keluarganya perempuan, papahnya bilang yang saya mau undang itu adalah keluarga semua. Saya mau keluarga semua. Saya kan nggak bisa apa-apa ya, saya kan ngikutin apa
apa yang orang tua perempuan bilang gitu. Jadi saya mengikuti. Tanggal 8-nya itu hari jadinya kita kita pacaran mulai dari tanggal 8, ini tanggal 8 gitu. Dan dia pun dibilang katanya emang pengen banget tanggal 8 nikah. Jauh dari citra penyatuan cinta para bintang tanah air, akad nikah Ilham dan Nadine juga tak dihiasi pelaminan. Bahkan untuk resepsi mereka masih mempertimbangkan untuk digelar atau tidak. Lalu benarkah Ilham dan Nadine yang berencana menikmati bulan madu di kota Yogyakarta juga jadi sasaran kemarahan para sahabat karena tak diberitahu mengenai kabar bahagia tersebut? Masih dirahasiakan sih sebenarnya Maya. Soalnya apa ya? Ya gimana ya? Nanti deh pasti dikabarin. Iya sih, pasti dikabarin sih ke seluruh media juga pasti dikabarin karena kan waktu dulu tuh karena kita juga masih punya kepentingan ini ya. Kita tuh masih ada kepentingan yang lain gitu maksudnya selain resepsi. Soalnya bagi saya resepsinya masih bisa 5 tahun setelah itu juga masih bisa diresepsi ya nggak masalah karena kan resepsi itu cuma kayak pesta untuk apa namanya? Apa ya sebutannya ya kayak apa sih? Iya kayak formalitas. Teman-teman sih pada emosi, pada marah gitu. Terus ada yang sampai bilang kayak gini teman saya, di teman-teman ini dia yang jodohin kita ya? Dia yang comblangin kita berdua, sahabatnya dia, sama sahabat aku juga gitu. Terus dia kayak marah. Masih dalam negeri untuk honeymoon Jogja kali ya? Iya. Jogja paling. Niatnya sih gitu. Paling 2 minggu ke depan kali ya, kalau kitanya udah nggak sibuk. Berbeda dengan kebahagiaan Ilham dan Nadine, gitaris band Ungu, Enda harus menahan pilu karena kepergian sang ayahnya Mejaya S. Kusuma di salah satu rumah sakit di kawasan Cempaka Putih Kamis malam lalu. Rencana almarhum yang selama ini tinggal di Manado untuk menikmati liburan dan melepas rindu dengan anak serta cucu di Jakarta menyisakan air mata dan duka bagi keluarga. Lalu seperti apa kesedihan Enda yang tak kuasa menahan tangis saat melepas kepergian sang ayah ke pembaringan terakhir? Berilah kesabaran kepada istri dan kepada anak-anaknya ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Pelan-pelan. Oh, pala dulu. Uji. Kemarin kan Bapak kan tinggal di Manado, jadi iya Bapak tinggal di Manado terus Bapak bilang mau jalan-jalan, kebetulan di sini adiknya papaku yang paling bontot, jadi juga sayang banget. Ya udah, dia bilang sama aku mau ke Jakarta karena aku kangen sama cucuku. Sudah dia datang, aku bilang datang aja, dia datang. Terus dia ya udah hari itu dia main-main sama Zara, sama cucu-cucunya lah ya, pada ngumpul semua. Makanya kemarin pas aku temenin pas Bapak Sakaratul mau. Wah, indah banget. Jadi aku bisikin pertama kali pas dokter udah mulai pompa, udah mulai sedikit bapak, aku bisikin kuping, bilang Pap, sudah Enda udah bilang sama Allah, Enda udah ikhlas. Sudah nanti ya gitulah, biar mami, biar adik-adik 2, cucu-cucunya semua, Enda yang mulai bertanggung jawab.
Kepergian sang ayah di usia 65 tahun akibat penyakit diabetes serta sakit lambung kronis telah meninggalkan tanda-tanda dan firasat untuk Enda beberapa hari sebelum almarhum berpulang ke pangkuan Sang Pencipta. Kerap mendapat mimpi, Enda bahkan telah menyuruh seluruh keluarga untuk berkumpul sebelum ayahnya meninggal dunia. Lalu seperti apa getir hati Enda menceritakan saat dirinya mendampingi almarhum saat sakratul maut? Aku udah dari minggu lalu udah berfirasat, udah dikasih mimpi terus sama Allah, udah dikasih mimpi, udah dikasih suruh siap-siap, suruh kumpul-kumpul keluarga, makanya aku udah kumpul-kumpul semua keluargaku. Tanpa ngasih tahu apa alasannya ya, aku udah kumpul-kumpul, udah bilang sama adikku udah jangan dulu banyak kerja. Ada papi di sini jadi kita kumpul sama bapak dulu aja. Ada adikku yang Zara juga gitu, aku bilang udah jangan dulu promo-promo lah. Kita deket-deket sama kakek dulu karena jujur aja ya, Zara kan cucunya paling tua, jadi ya paling apalagi Zara kayak gini ya, kakek namanya juga orang kampung ya. Istriku juga tanya kenapa sih kok kita disuruh kumpul-kumpul. Enggak, tapi aku nggak ngomong. Ya cuma bilang kumpul-kumpul aja, kita udah lama nggak kumpul. Cuman aku udah firasat karena kemarin sore kan aku pamit, pas bapak masih hidup aku udah pamit. Bilang Pap, aku pulang rumah dulu, ganti baju ya, mau mandi dulu. Aku ganti pulang rumah, mandi, terus aku ganti baju, pakai kemeja, aku lepas piercingku, aku sholat. Terus aku balik emang udah dalam keadaan bersih, beliau udah koma, terus aku bilang, Pak, Enda udah ada nih, udah di sebelah papi. Selesai aku ngomong gitu, 5 menit sesudah itu, dia udah. Jadi sebelum kita berangkat ke luar kota kemarin, Sabtu kemarin itu, Enda ngimpi, terus tiba-tiba dia di grup ngomong gini, hai guys, handphone gue yang gue sayang gini-gini. Gue malam ngimpi gini. Coba mohon kalau orang hati-hati ya, jangan pada seruntul gitu kan gitu. Sebagai anak sulung, Enda memiliki banyak kenangan dengan almarhum ayahnya. Tumbuh dalam keluarga sederhana, Enda mengaku mendapat didikan keras yang justru membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Lalu apa pesan terakhir sang ayah sebelum akhirnya koma dan meninggal dunia? Dan bapak tuh paling marah kalau aku pinjam barang-barang sama orang. Sampai suatu saat aku pernah pinjam tas temanku, terus bawa ketahuan sama bapak, terus bapak marah banget. Bapak sampai bilang, ya itulah yang aku ajarin sama anak-anak sekarang ya, sama adik-adikku juga, bahwa sejelek-jeleknya barang kita ya tetap barang kita, bukan barang orang. Jadi ya bapak marah banget sampai bapak mukul aku sampai waktu itu tanganku bengkok gitu. Ya terakhir juga sampai terakhir kemarin pas kita masih bercanda-bercanda dia juga ngomong gitu, lo kalau bandel jangan ngajak-ngajak orang, biarin kamu lu bandel sendiri. Sampai segitunya ya papaku kayak gitulah, berdiskusi. Beliau orangnya yang sangat luwes, apalagi sama kita-kita. Dia juga anggap kita sebagai anak sendiri, Ayahanda Kusuma. Kebetulan Mas Maki nggak bisa hadir, Mas Pasya juga lagi menuju ke sini katanya. Cuman memang pesawatnya dia pagi nggak kekejar kayaknya. Ya kita semua dianggap anak-anak, terus selalu dikasih wejangan. Kalau misalnya memang jarang melakukan kegiatan ibadah suka dimarahin. Memang begitu sih tipe. Ya, aku berterima kasih untuk orang-orang yang sudah membantu sampai di ini, kayak teman-teman dari malam semua sampai begadang di sini. Terus untuk Ungu Clickers juga, terus untuk Maksimal juga, terus untuk semua orang-orang yang telah mendoakan. Semoga suatu saat nanti di saat kita menemukan masa di mana kita seperti ayahku, ya kita juga didoakan orang banyak. Ya. Cantik, muda, dan sukses. Seperti itulah potret Angela Gilsya, pemeran Vini dalam sinetron Anak Langit Sekarang. Tapi di balik popularitas yang kian menanjak, ternyata Angela Gilsya melewati perjalanan hidup yang tidak mudah. Meniti karir dari titik terbawah, seperti apa kisah pahit Angela Gilsya saat bekerja keras menjadi asisten fashion design hingga melakoni peran figuran. Benarkah Angela kerap bergulat dengan rasa lapar karena tidak memiliki uang untuk makan? Kita simak beritanya hanya di Hot Shot usai jeda pariwara yang berikut ini.
Kesuksesan itu tidak jatuh dari langit. Bisa jadi filosofi inilah yang mewarnai jejak karir seorang Angela Gilsha. Ia tak pernah bermimpi untuk menjadi seorang selebriti karena bercita-cita sebagai seorang fashion designer. Hidup Angela Gilsha mendadak berbelok ke arah yang mengejutkan ketika mendapat ajakan untuk mengadu nasib di ibu kota Jakarta, mertas jalan di jagat hiburan. Melangkah hijrah dari Bali ke Jakarta dengan bekal yang pas-pasan, sejak itu dimulailah perjuangan pahit penuh jatuh bangun Angela Gilsha. Tak banyak yang tahu jika Angela bahkan harus melewati proses puluhan casting di sederet rumah produksi dan diremehkan. Sebenarnya aku nggak pernah bermimpi jadi seorang selebriti sih. Fashion aku itu emang dari dulu di fashion design. Aku suka banget fashion design. Cuman karena sempat ditawarin mau nggak ke Jakarta, coba jadi artis, syuting segala macem. Aku lumayan tertarik sih, pengen nyoba aja hal baru. Akhirnya aku pindah. Casting sana sini setiap hari ke berapa PH kan nggak keterima, terus belum lagi aku sempat dicuekin juga sama casting directornya, kayak bener-bener dilepehin gitu. Susah karena sebelum aku dapat kerjaan itu aku cuman dikirimin duit tuh dikit banget sama mama. Mau beli makanan tuh juga mikir kayak aduh kalau aku beli ini ntar aku nggak bisa beli ini, aduh kalau aku beli ini nanti aku nggak bisa makan ini. Jadi kayak masih mikir gitu, apalagi tabungan aku nggak ada sama sekali kan. Dan ketika jalan Angela Gilsha di dunia entertainment mulai terbuka, kesulitan demi kesulitan baru pun tak surut tapi semakin bertambah. Tak jarang Angela harus melawan lelah dan nyaris tertidur di atas motor karena demi mengejar waktu syuting. Bahkan Angela pun sampai mau mengadu nyali karena harus rela syuting dengan sederet jenis binatang berbahaya seperti ular berukuran super besar demi mendapatkan peran. TVM pertama nih sama ular. Si gemuk banget. Yang paling aku ingat itu tinggal sendiri, ngurus semuanya sendiri, terus pulang syuting subuh, paling pagi tuh pulang syuting jam 10 pagi. Bayangin dari kemarinnya baru pulangnya jam 10 pagi lagi, udah gitu aku belum ada kendaraan, uang juga pas-pasan, jadi aku harus pergi pakai mana-mana pakai ojek online kan. Ribet banget, jadi kayak udah capek, mesti pesen dulu. Belum lagi kalau orangnya nge-cancel, terus order lagi. Aku pernah hampir ketiduran juga di motor. Dan di salah satu judul sinetron seolah menjadi titik balik Angela Gilsha menuai buah manis atas kerja kerasnya selama ini. Pasalnya lewat sinetron tersebut, nama Angela melejit dan mulai populer. Uniknya seolah tak ingin melupakan begitu saja masa-masa penuh perjuangan keras dan pahitnya, Angela selalu menyimpan barang-barang di masa hidupnya susah kemanapun pergi. Salah satunya sepatu kesayangannya dari ketika masih di Bali, yang kini selalu dibawa Angela dalam mobil pertama hasil kerja kerasnya bermain sinetron. Meskipun tak lagi terlihat bersinar di antara jajaran sepatu mahal berharga jutaan rupiah yang kini sanggup dibeli Angela saat sukses, tapi sepatu bersejarah tersebut selalu memiliki tempat istimewa tak tergantikan di mobil Angela. Oke pemirsa, karena aku bisa dibilang hidup di mobil, hidup di dalam mobil, jadi kemana-mana aku selalu bawa, maksudnya baju, sepatu tuh pasti ada di dalam. Kalau aku hangout ke mall juga aku pakai ini biar kelihatan tinggi karena aku boncel kan. Jadi pakai ini juga favorit aku. Udah lama banget nih dari aku di Bali ini. Dua ini kesayangan aku. Nggak pernah boleh ditinggal. Nggak boleh, selalu ada di mobil. Ini juga favorit aku, ini bagus banget. Aku lihat ini tuh langsung ambil, langsung bawa ke kasir. Tergantung aku suka apa enggak. Kalau aku suka aku ambil langsung bawa ke kasir. Ini baru juga. Ini fans juga baru. Paling mahal aku beli sepatu. Belum nyampe, masih OTW, baru mesen. Berapa ya? 5. Oh my god. Sebelum aku belanja, mesti kayak ngumpulin duit dulu gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri lah. Tapi bak dua sisi mata uang. Di balik cerita kesuksesan Angela Gilsha, terselip pula sebuah sisi kelam dari gemilang kepopuleran Angela yang mengejutkan. Pasalnya di balik kebahagiaan Angela yang kini sukses hingga sanggup membeli mobil hingga sepatu jutaan rupiah berkat bakat aktingnya, tapi diam-diam Angela juga kerap menangis akibat karir akting yang mengangkat namanya. Ada apa dengan Angela? Jika ada banyak orang yang bermimpi menjadi selebriti yang identik dengan hidup glamor, fasilitas mewah dan uang berlimpah,
Mengapa ketika sukses, Angela justru mengaku sering menangis? Curahan hati Angela Gilsha eksklusif di hadapan tim Hotshot pun mengulik sebuah pengakuan mengejutkan. Itu kan aku langsung naik kan itu, langsung rating 1 terus, kaget dong. Dia tiba-tiba terkenal gitu loh. Itu malah bikin aku stres, bukan malah bikin aku seneng karena yang pertama aku nggak suka keramaian. Nah di sini aku seorang public figure, aku harus menghibur banyak orang. Terus senyum terus, orang minta foto sana sini aku harus senyum. Padahal di dalam tuh aku kayak mau nangis gitu karena aku punya anxiety, aku punya kecemasan kan. Aku paling nggak bisa dirame, aku bisa kena panic attack tiba-tiba. Kayak kemarin juga waktu waktu promo film di luar kota. Itu juga rame banget kan, ditarik-tarik sana sini apa segala macem. Aku mesti ke toilet dulu, mesti nangis sebentar terus udah keluar lagi. Ya aku kan kerja doang di Jakarta, tapi untuk hidup ke depannya aku pengen di Bali. Aku nggak mau hidup di sini. Alat cerminnya. Thank you so much. Hadiah dari Ruffles and Bloomers. Thank you Farah, thank you so much. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hotshot Seru. Di tengah kemelut rumah tangga yang bergulir hingga ke sidang perceraian, Kalina Oktarani juga harus mempersiapkan diri menghadapi kasus dengan salah satu biro perjalanan haji dan umroh yang melaporkannya ke polisi pada bulan Mei 2017 lalu atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Dan untuk melengkapi berkas perkara, kemarin Lasti pihak travel kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk meninjau perkembangan pemeriksaan saksi lainnya yang ditambahkan sebagai pelengkap. Lalu seperti apa bantahan pihak travel atas kabar miring terkait penelantaran Kalina Oktarani saat menggunakan jasa travel tersebut? Saya udah di BAP, sudah lama di BAP. Nah sekarang waktu itu sudah beberapa saksi dan ini ada tambahan saksi lagi. Ketika penambahan saksi artinya Ibu Lasti sendiri ingin menyaksikan banget. Wah banyak banget ya, banyak banget. Dibilang diterlantarkan, dibilang tempatnya nggak bagus, kemudian dibilang saya memfitnah dia dan segala macam, banyak sekali, banyak. Tapi lebih menyoroti yang memfitnah tentunya ya. Ya seolah-olah Ibu Lasti ini memfitnah KL. Saya kurang tahu ya diterlantarkannya di mana. Memang 6 hari di KL karena memang ada kemunduran soal visa. Dan waktu itu ada weekend, jadi otomatis kan kantor kedutaan tutup. Jadi terhitung memang 6 hari gitu loh. Nah kemudian di KL juga saya siapkan hotel, saya siapkan city tour, saya siapkan penginapan yang baik dan sangat layak. Ya, pernah umroh, tapi waktu umroh sama saya masih belum suami istri ya, belum suami istri. Artinya dia di sana. Setelah lebih dari 1 dekade menanti, penyanyi Siti Nurhaliza kini tengah berbahagia jelang proses persalinan anak pertamanya dengan Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa. Dan kebahagiaan ini pula yang dirasakan oleh keluarga, para sahabat dan orang-orang terdekatnya. Maka tak heran Siti Nurhaliza mendapat banyak kado untuk calon si buah hati. Dan salah satunya adalah tempat tidur berbentuk lucu yang diterima dengan penuh kebahagiaan oleh Siti Nurhaliza. Alat cerminnya. Thank you so much. Hadiah dari Ruffles and Bloomers. Thank you Farah, thank you so much. Sangat-sangat cantik. Saat Siti Nurhaliza masih menanti proses persalinan, Uki personel band Noah bisa bernafas lega setelah sang istri Meta Yunatria melahirkan anak kedua mereka. Kebahagiaan Uki dan Meta atas kehadiran bayi laki-laki mereka pada Kamis malam lalu juga diabadikan Gracia Indri yang tengah berpolemik dengan David Noah di akun sosial media miliknya.
Sementara itu, Kartika Putri yang kini telah berhijrah dan menggunakan hijab mengalami musibah. Mobil yang dikendarainya menabrak mobil lain yang membuat bagian depan mobilnya terlihat rusak dan penyok. Meski tak mengalami luka, tapi Kartika Putri mengaku bersyukur karena peristiwa kecelakaan yang terjadi kemarin itu mengingatkannya untuk tidak lalai saat membawa kendaraan. Hal ini dirasa wajar ketika musibah itu terjadi saat Kartika Putri tengah fokus membuang sampah ke box sampah di dalam mobilnya. Pengalaman tidak mengenakan tapi memberi banyak pelajaran tersebut dibagikan Kartika Putri di akun sosial media miliknya. Perjalanan asmara Nikita Mirzani dan Dipo Latif terus melaju ke arah yang lebih serius lagi. Meski keduanya kerap dikabarkan telah menikah, tapi Nikita Mirzani selalu mencoba menutupi dengan berbagai candaannya. Tapi bukan berarti Nikita serius. Buktinya, ia dan sang kekasih akan menjalani ibadah umroh bersama. Secara tegas pula, Nikita yang akan bertolak ke Tanah Suci untuk ketiga kalinya itu berharap Dipo Latif sebagai pasangan dunia dan akhirat. Lalu, benarkah selain umroh, Nikita Mirzani juga akan melangsungkan pernikahan di Mekah? Maunya Niki mengenal dia di rumah Tuhan, karena kalau di situ kan pasti kan maunya semua ibadah aja kan, pasti kan di situ bisa lebih karena kalau umroh kita harus melepaskan apapun yang ada di dunia, berarti kita harus lepaskan, dan dia juga pun begitu, jadi Niki bisa lebih tahu, lebih paham. Pokoknya Niki kalau kabar bahagia pasti Niki umumkan lah. Nanti juga insya Allah tahun depan dikasih tahu kapan, gimana, pastilah insya Allah dikasih tahu. Dia adalah salah satu-satunya laki-laki yang ada di hati Niki untuk sekarang dan untuk selamanya. Dengan kondisi perut yang kian membesar, tak serta-merta menghalangi pedangdut Melinda untuk turun langsung ke dapur. Bukan makanan mahal, Melinda justru ngidam sayur asem, ikan asin, dan sambal kencur. Lalu seperti apa aksi Melinda saat mengulek sambal, hingga menyuruh sang suami mencicipi sambal hasil ulekan sendiri? Assalamualaikum pemirsa. Nah nih, karena suami saya hobinya makan sambal, jadi saya ngoprak-ngaprik dapurnya empok ini nih, nggak tahu dapurnya rumah makan apa nih Pak namanya? Betawi. Jadi saya mau ngerecokin dapur, Aye mau bikin sambal. Udah itu aja. Aye keringetan nih, masa Allah. Udah nih, udah jadi Bu. Cobain. Enak bener, yakin? Mantap. Kalau sayang, cobain sambal aku. Maaf, rasa sambal. Kembali melakoni tokoh yang menyebalkan dalam film The Perfect Husband. Benarkah Maxime Bautier juga dikira banyak orang menyebalkan dalam keseharian? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Meriah, kata inilah yang selalu mewarnai kehadiran Herjunot Ali dan sederet pemain film Takut Kawin setiap kali melakukan teater visit di sejumlah kota. Seperti yang terjadi pekan ini di kota Depok, Jawa Barat. Kedatangan Herjunot Ali bersama Indah Permatasari hingga Aziz Doa Ibu disambut meriah oleh masyarakat Depok. Uniknya tidak hanya Herjunot sang pemain film Takut Kawin, bahkan antusias penonton pun turut tertuju pada sang pengisi soundtrack film Takut Kawin, Angel Karamoy. Buktinya, sederet penonton rela antri dan membeli banyak tiket film Takut Kawin dan berfoto bersama Angel. Oke, kita posting. Dirangkul dong, indahnya dirangkul. Jadi sekarang kita lagi promo di daerah Depok. Tadi kebanyakan cewek-cewek cari Herjunot. Seru banget. Mau gak sih? Ya gitulah pokoknya. Animonya enak ya, seru. Terus mereka pada antusias untuk nonton filmnya, nggak sabar untuk menyambut mereka sekarang bentar lagi. Pengen menyambut mereka nonton, greetings selamat nonton. Terus ya nggak sabar juga sih, pengen ngelihat animo mereka setelah nonton tuh seperti apa.
Uniknya tidak hanya di luar, di dalam gedung teater pun Herjunot dan kawan-kawan dibuat bangga dan bahagia karena film Takut Kawin mendapatkan respon dan menyedot penonton yang jumlahnya tak bisa dianggap enteng. Saya terima kasih buat teman-teman ya, udah meluangkan waktunya untuk hari apa ini? Hari Jumat ya? Hari Jumat nonton jam 7 untuk nonton film di hari kedua Takut Kawin. Aduh, thank you sekali waktunya ya teman-teman ya, thank you sekali. Dan mudah-mudahan habis nonton film ini, ada yang lagi berencana mau nikah nggak? Ada. Nah, yang ini nih. Iya. Nih, pasti ini mau nikah nih. Ya kan? Ini pengen foto katanya. Ini banget udah lama pengen nonton. Iya. Pengen foto. Mudah-mudahan yang berencana mau nikah habis nonton film Takut Kawin nggak usah mikir-mikir takut lagi. Di Depok nih penontonnya udah sampai hampir ke bawah ya. Studio tuh gede banget, jadi tadi data yang kita lihat tuh ya kurang lebih tersisa 10 kursi aja. 10 baris banyak, 10 kursi. 10 kursi. Amin, alhamdulillah. Film ini temanya sungguh sangat Indonesia sekali. Ketakutan sebelum nikah itu dialami oleh semua orang. Untuk anak di bawah umur 17 juga masih nyampe-nyampe aja komedinya ya. Masih lucu, komedinya dapet. Semua kalangan insya Allah bisa mengerti dan bisa dapat pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui film Takut Kawin. Kalau dari saya itu semoga habis nonton film ini semuanya penonton terhibur ya kan. Terus bisa membawa manfaat yang baik buat kehidupan selanjutnya. Udah itu ya. Nonton film Takut Kawin sekarang juga. Tonton film Takut Kawin sekarang juga. Dari film Takut Kawin, inilah pengalaman menarik yang didapat Maxime Bauthier melakoni tokoh Ando dalam film The Perfect Husband. Diceritakan sebagai anak rock and roll dengan gaya dan penampilan urakan, Maxime seolah lekat dengan karakter menyebalkan dalam sejumlah filmnya. Lalu seperti apa Maxime menyikapi pandangan orang terkait karakter menyebalkan yang tak sedikit menganggap ia juga menyebalkan dalam keseharian? Aku sebagai Ando di Perfect Husband ini, dia ini punya karakteristik yang sangat menarik. Dia sangat suka presentasi yang rock and roll seperti yang aku bilang tadi, lebih ke Ozzy Osbourne, a bit gothic, tapi punya style seperti si Robert Plant di Led Zeppelin gitu. Jadi menarik. Dia itu lebih lihat rock and roll itu sebagai penampakan rebel di kawasan teenagers. Kalau penonton langsung mikir aku aslinya seperti itu, ya berarti kerjaan aku bagus. Soalnya aku aktor. Kalau mereka bisa percaya dengan apa yang aku gambarkan di layar, ya aku sudah good job, well done. Cuman agak sayang aja ya mereka menginterpretasikan karakter asli aku sebagai di karakter film gitu loh, because itu adalah gambar sih. Aku hanya ingin menghiburkan penonton. Jadi kalau mereka pikir aku ini menyebalkan di aslinya, ya itu sih pendapat mereka. Film yang juga dibintangi Amanda Rawless dan Dimas Anggara ini juga memberi pengalaman berharga bagi Maxime. Betapa tidak, ia bisa berkesempatan beradu akting dengan Slamet Raharjo, aktor senior yang telah kenyang makan asam garam dunia perfilman tanah air. Benarkah Maxime juga kerap dapat petua tentang akting hingga industri film selama proses syuting? Om Slamet itu dia tuh punya karisma yang sangat sangat legendaris, dan aku juga belajar banyak dari Om Slamet, dapat penceramahan yang bagus buat karir perfilman dan juga perfilman Indonesia. Yang pasti sih film ini banyak orang yang bisa ngerefleksi, soalnya perjodohan masih ada, di sini di dunia masih ada perjodohan, dan kita akan ngasih lihat, screenplay akan ngasih lihat interpretasi mereka dalam kehidupan lebih pribadi tentang perjodohan gitu loh. Hai semuanya, jangan lupa saksikan film The Perfect Husband mulai tanggal 12 April 2018. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Afi Hairunisa mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terus saksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau